Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Beco dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Fauzi Alvara di podcast Beco TV. Kali ini kita akan coba melihat secara utuh bagaimana perkembangan di wilayah Baduy setelah eh, kemarin ada kasus madu palsu yang mengatasnamakan itu adalah dari Baduy gitu. Padahal itu adalah madu palsu. Kita hadirkan Kang Uday Suhada sebagai pecinta termasuk juga pemerhati. Apa sih namanya? Pecinta, pemerhati atau apa gitu? Kang Uday apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pemerhati ataupun pecinta sama saja, Sama saja ya. sama saja. Dan itu yang menyematkan bukan saya. Saya ya merasa itu bagian dari kampung halaman saya aja. Karena udah dari tahun 94 ya. Karena dari tahun 94 bergaul, berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar. Jadi banyak hal yang membuat saya semakin jatuh cinta ke Baduy. Terhadap Baduy ya. Kemarin kita juga bahas soal surat ke presiden itu ya. Iya, betul. Banyak polemik juga di Baduy. Banyak sekali. Banyak polemik kemarin itu masalah surat yang dilayangkan mengaku dari masyarakat Baduy kemudian mengirimkan surat ke presiden gitu kaitan dengan pariwisata waktu itu. Iya. Kang Uday juga kita hadirkan di sini dan ternyata Kang Uday mengerti betul tentang masalahnya di sana, termasuk Kang Uday juga menjadi salah satu bagian yang hadir dalam itu ya. Iya, hadir dalam musyawarah adat. Dalam musyawarah adat. Karena memang mekanisme yang semestinya ada di komunitas adat Baduy tidak seperti yang diklaim oleh pihak tertentu tadi yang mengatasnamakan lembaga adat atau merasa mendapatkan kuasa dari lembaga adat. Ada yang aneh aja ya. Ada yang aneh. Alhamdulillah sudah clear, sudah selesai. Masyarakat adat Baduy tentu saja sejak dulu punya prinsip kalau menutup diri itu tidak boleh. Tidak boleh. Menerima tamu itu sebuah kewajiban. Ya. Atau menyambut tamu itu. Menyambut tamu itu adalah sebuah kewajiban. Dan dari situ semakin ditegaskan bahwa kunjungan ke Baduy kemasannya kita sebut dengan Sabah Budaya Baduy. Sabah Budaya ya. Iya, bukan wisata Baduy. Bukan wisata Baduy. Bukan wisata Baduy karena dua apa memang Pak perbedaannya? Iya. Maknanya berbeda sekali. Kalau yang namanya wisata itu menjadikan Baduy sebagai objek. Oke. Ya kan? Tapi kalau Sabah silaturahmi menjadikan mereka sebagai subjek. Oke, dilibatkan mereka. Dilibatkan mereka. Baduy itu adalah sebuah komunitas sosial yang punya aturan, tatanan, hukum adat. Masa kita jadikan objek, jadikan tontonan? Semestinya kita jadikan mereka diantaranya sebagai tuntunan dalam banyak hal. Tentu tidak semua. Karena banyak hal juga yang bisa diambil ya dari kebiasaan masyarakat Baduy. Tentang kemandirian pangan. Kita masih belajar soal ketahanan pangan. Mereka sudah mandiri, bukan bertahan lagi begitu. Soal bagaimana tidak ada bantuan pemerintah terhadap masyarakat Baduy urusan misalkan bahan makanan. Enggak ada. Kalau bahan makanan pokok itu enggak pernah mereka terdengar warganya ada yang kelaparan, mati karena kelaparan. Kalau kita udah dikasih beras minta lagi uangnya. Udah macam-macam kalau kita. Nah, kenapa kita tidak belajar dari hal itu misalnya ya? Atau tatanan sosialnya sedemikian hebat. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari keberadaan komunitas adat Kanekes atau orang banyak menyebutnya Baduy. Nah, paradigma itu dari pariwisata ke Sabah Budaya tadi. Kalau Sabah Budaya artinya silaturahmi, saling menghormati dan menghargai adat istiadat antara tamu dengan tuan rumah. Di atas itu semua, lebih dari itu, Sabah Budaya maknanya adalah saling melindungi antar adat istiadat, baik si tuan rumah maupun yang bersilaturahmi tadi. Kan enak tuh seperti itu. Jadi kita saling memuliakan, saling memanusiakan manusia, bukan menganggap mereka sebagai tontonan. Nah, inilah pentingnya kenapa dari waktu ke waktu saya punya semacam tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada halayak, kepada masyarakat di berbagai pelosok tanah air bahwa mulai sekarang buanglah frame kita, cara berpikir kita menjadikan Baduy sebagai objek wisata. Gitu. Kita jadikan mereka sebagai
orang yang satu level dengan kita, bahkan mereka lebih mulia mungkin dalam banyak hal. Ya, karena banyak hal yang bisa kita jadi tadi itu yang Yang bisa kita jadi contoh. teladani. Kasih apa kita dapatkan dari mereka itu contoh-contoh yang bagus. Persis. Termasuk kayak soal penanganan COVID-19 juga. Ya, bahkan mereka sudah memprediksi, sudah melihat tanda-tanda alam bahwa sejak akhir tahun 2019 mereka sudah melihat tanda-tanda akan terjadi sesuatu musibah yang sifatnya mendunia, yang sifatnya global begitu. Dan ya terbukti ternyata ada pandemi COVID-19. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ritual, tentu saja ada upacara adat, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, berintrospeksi diri, gitu kan. Para tokoh-tokoh adatnya yang punya kewenangan untuk itu, mereka melakukan upacara-upacara tertentu. Bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan. Dan sebetulnya kita juga bisa mengambil contoh dari orang Baduy. Mereka soal mengambil jarak antar warga itu sudah terbiasa. Misalnya? Ya, ketika berjalan kemana, mereka itu kan beriringan gitu. Babaduyan gampang lah. Tidak berdampingan. Karena itu juga mungkin berangkat dari kebiasaan di sana jalan setapak. Sehingga nggak mungkin berdampingan jalan gitu. Dan itu ternyata maknanya cukup besar. Bagaimana hidup menyatu dengan alam. Mereka tidak pakai alas kaki kemana-mana. Hidupnya dengan alam, tidak merusak hutan, seperti itu. Ini hal-hal yang positif yang dilakukan. Kemudian cara lain, mereka juga melindungi diri dengan imunitas, dengan kekebalan tubuh yang baik begitu. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan zat-zat kimia gitu. Misalnya tadi padi yang ditanam pun mereka tidak organik, tidak kasih urea, KCL, TSP dan seterusnya. Mereka hanya organik, hanya doa kepada Tuhan, kemudian dengan sampah ataupun kompos dan kotoran, ataupun daun-daunan yang organik tadi yang tidak membahayakan bagi kesehatan manusia ketika sudah jadi buah padi atau sudah panen begitu. Jadi mungkin Baduy adalah, meskipun tidak disebut satu-satunya, sebagian kecil saja yang wilayahnya, tanahnya masih utuh, unsur haranya tidak berubah. Karena tidak ada, karena tidak diubah pupuk organik. Orang dipacul saja tidak, ya kan, dicangkul saja tidak. Mereka hanya membuka lahan untuk membuat lubang untuk ini ya, untuk berhuma begitu, pakai asap begitu, pakai tongkat yang dilancipkan begitu, sehingga alamnya tetap bertahan begitu. Coba kalau dibulak-balik, longsor, banjir dan seterusnya, itu mengancam begitu. Nah ini saya kira keteladanan yang patut kita tiru dalam pada sisi menjaga alam juga ya. Menjaga alam gitu. Terus hidup sehatnya tadi, dia setiap hari harus keluar dari rumah, ya kan, ke huma kebanyakan, dan itu menyehatkan buat fisik kita. Betul. Menghirup udara segar terus. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini 14.000 jiwa lebih warga Kanekes itu alhamdulillah sampai dengan detik ini tidak ada satupun yang ditemukan misalnya terbaring sakit. Ya, terbaring sakit karena COVID-19. Gitu. Alhamdulillah. Oke, kemudian kita melangkah ke yang informasi yang terbaru ini. Kalau nggak salah tanggal berapa sih kemarin, November itu kemarin ramai Expos Polda Banten. Expos Polda Banten hari Selasa. Hari Selasa tanggal awal kalau nggak salah ya. Iya, awal. Yang sekarang sudah Selasa lagi, Rabu bahkan. Berarti 8 hari yang lalu, 9 hari yang lalu. 9 hari yang lalu. Jadi Polda Banten membuat siaran pers, melakukan siaran pers, mengungkap adanya sindikat pembuat madu palsu. Dan mengatasnamakan ini adalah madu palsu. Madu dari Baduy. Madu dari Baduy, gitu. Ya, Kang Uday melihatnya gimana itu? Pertama saya ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Banten dengan membongkar ini, dengan melakukan siaran pers. Itu artinya mengingatkan kepada konsumen madu di berbagai pelosok tanah air kita untuk berhati-hati di dalam membeli madu. Karena faktanya madu yang beredar selama ini sudah bertahun-tahun itu ternyata banyak yang palsu.
Bukan Ternyata. berarti tidak ada yang asli. Di Baduy ada yang asli. Tapi kebanyakan adalah madu palsu. Sekarang itu kan banyak dijual ya atau dipasarkan di Iya, marketplace gitu. betul. Sampai hari ini pun masih ada gitu madu Betul. yang dijual di marketplace. Kang Uday, apakah pernah mendengar atau melakukan penelitian, bertanya mungkin ke pohon yang di sana, apakah betul di sana itu banyak madu? Jadi Sampai tadi itu sampai bisa dijual tiap hari ada. Iya. Kalau di madu Ujung Kulon misalnya, kalau madu Ujung Kulon yang kita tahu, dia berwaktu gitu. Ada Persis. waktunya. Kayak misalkan, Musimnya. oh sekarang lagi nggak musim gitu. Tapi Betul. kalau madu Baduy beda. Setiap hari ada. Tiap hari ada gitu. Nah itu gimana tuh? Itu pula lah yang membuat saya merasa curiga tadinya awalnya. Terus terang saya melakukan investigasi sejak lama, Oh. sejak bulan Juni. Berarti Kang Uday juga terkait dengan pembongkaran. Ya, saya memang salah satu orang yang terlibat langsung untuk melakukan Membongkar. investigasi. Pertama tadi kecurigaan seperti yang Oji bilang, kok tiap hari ada ya madu, padahal di daerah lain gitu itu musiman. Musiman. Memang faktanya madu itu musiman. Apakah di Baduy ada madu asli? Ada. Disebut banyak, ya banyak. Disebut sedikit, ya terlalu sedikit dibandingkan dengan yang palsu yang beredar selama ini. Saya lakukan investigasi. Pertama, ngelihat di rumah-rumah warga di Baduy itu ada yang menjual eceran 1 botol, 2 botol begitu. Saya sih nggak begitu curiga awalnya. Tapi diperhatikan lagi, loh kok tiap hari ada. Datanglah saya ke pencari madu asli di Baduy Dalam. Mereka biasanya berkelompok, 5 orang, 7 orang, 9 orang begitu. Saya tanya, per tahun itu setiap hari atau tidak yang namanya madu? Pak, madu itu adanya setahun hanya 2 kali. Itu pun hanya di musim kemarau. Kalau seperti saat ini hujan, Nggak ada. jangan berharap kita mendapatkan madu di hutan larangan, hutan lindung atau mana. Sekalipun ada, kalau di musim hujan ya susah gitu, karena bercampur dengan air, kadar airnya sangat tinggi. Tapi tidak ditemukan di musim hujan yang namanya madu odeng. Madu odeng itu nggak bisa di diternak seperti tewe, seperti nyiruan gitu, lebah ya. Makanya saya terus bertanya, oh gitu. Terus paling banyak satu gerombolan itu dapat berapa ratus kilo atau berapa banyak? Paling dia bilang paling bagus itu mendapatkan 50 kilogram untuk satu rumpun, satu rumpun itu atau satu gerombolan itu. Itu pun di ketinggian bisa setinggi tower. Bayangkan seperti tower. Artinya tidak mudah dapetnya. Tidak mudah. Oh gitu. Iya Pak, bikin sigai dia bilang. Alat untuk memanjat itu menggunakan bambu. Itu disambung-sambung bisa 6-7 bambu. Dibuat sigai untuk dia naik menjangkau sarang odeng tersebut. Kalau satu pohon bambu misalkan 6 meter aja. Iya. Itu berarti udah 60 meter. Udah 60 meter. Memang tinggi-tinggi gitu. Memang ada kadang yang di bawah, tapi tidak jarang yang di atas. Bikin alat memanjatnya saja itu bisa seharian. Butuh waktunya. Kemudian setelah dapat misalnya 50 kilo, kan dapat 100 botol kira-kira. Itu harus dibagi ke sekian orang yang ada, kan berarti perolehannya per orang cuma berapa, 10 botol kan rata-rata. Jadi saya tanya lagi, kira-kira siapa yang pernah paling banyak mendapatkan dalam satu musim? Ada katanya yang dapat 3 kintal. Satu musim itu satu tahun? Satu musim. Satu musim. Iya, satu musim. Karena dari 2 kali. Musim, ya. Paling satu musim ada satu orang yang paling banyak itu 3 kintal. Artinya dalam 1 tahun maksimal yang diperoleh oleh pencari madu asli di Baduy kurang lebih 2 ton. 1 tahun. 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, loh kok begitu banyak? Di musim hujan juga banyak aja itu madu. Akhirnya saya penasaran. Kenapa kok ada tiap hari? Nah, kenapa ada tiap hari? Kemudian saya bandingkan antara yang asli dengan yang palsu itu. Jauh berbeda. Kalau dari tekstur waktu itu kelihatannya gimana? Tanda-tandanya? Sepintas sih sama, sepintas. Karena di situ ada busa, ada buih begitu. Setelah saya telusuri, oh kok ini seragam sekali nih. Warna madu itu bisa 3 jenis. Ada yang agak bening, ada yang keruh banget gitu, ada yang middle-nya. Tergantung lilinnya itu ya?
apa yang dihisap Oh. oleh si lebah atau si tawon, apa namanya, si odeng, Oh, putik bunga. putik bunga. Ah. Kalau dia musim kembangnya itu kembang duren, itu paling jelek kualitas madunya. Dia ada unsur lendir begitu. Lendir, ya. Sementara kalau musim bunga atau putik yang lain, pohon-pohon lain, pohon hutan yang rasanya lebih pahit, itu yang paling bagus gitu. Warnanya kehitam-hitaman. Nah, dengan begitu saya berkesimpulan ini ada yang tidak wajar. Maka saya lakukanlah investigasi. Kamu udah investigasi langsung? Saya investigasi langsung. Saya perhatikan di terminal Ciboleger malam-malam gitu, tanpa pengetahuan siapapun. Ada kendaraan roda 4 berjenis APP atau carry. Oh, nurunin apa itu? Jerigen-jerigen penuh. Pakai jerigen Itu pakai jerigen. Berarti belum botolan? Belum. Terus saya perhatikan anak-anak muda 20 tahun ke bawah yang akrab dengan medsos, yang punya Android. Itu yang memikul ke rumah dia masing-masing. Gitu, dibawa tuh. Di rumahnya ternyata dituangkan ke botol-botol, kemudian dibalutlah dengan pelepah pisang. Agar terkesan alami. Itu berarti madu itu kan harusnya dari hutan, bukan dari mobil. Kota. Ini kan dari kota ya. Jadi produk madu itu setelah saya telusuri, ini janggal. Saya bilang ini besar kemungkinan bukan madu asli. Ya, sebagai seorang investigator, sebagaimana kiprah saya selama ini di Banten, membongkar kasus-kasus ya. Kalau itu mah kasat mata gitu kan. Kasus korupsi aja yang susah kita cari berkas-berkasnya, bukti-buktinya. Banyak yang kita buktikan. Kayak terbaru soal Pak tablet itu. Tablet gitu misalnya, itu kan repot gitu sebetulnya. Kecuali ada orang-orang yang baik hati, ingin selamatkan uang rakyat, APBD atau APBN, mereka kasih informasi, sulit banget gitu. Nah, ini madu palsu, kasat mata, mudah dilihatnya, mudah dibandingkannya, sehingga kedulur-dulur yang ada di Kanekes, yang punya medsos, yang mungkin menyaksikan siaran ini, saya katakan tidak ada satupun informan orang Baduy yang memberitahukan bahwa ada madu palsu di Baduy. Tidak ada, saya tegaskan. Jadi jangan saling curigai sesama warga Baduy. Gitu. Murni Kang Uday. Murni. Saya kemudian cari informan kemana-mana. Saya nanti akan tanya alasan mengapa Kang Uday sampai begitu. Tapi nanti. Oke. Kemudian ketemulah saya sejumlah sumber informasi. Saya diantarlah ke Joglo. Ke Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Saya investigasi. Ke Jakarta juga? Ke Jakarta langsung. Awalnya melakukan investigasi di Baduy dulu. Di Baduy dulu, tanya dulu ke para pencari madu asli. Kemudian mengamati di beberapa kampung Baduy luar. Itu di depan-depan rumahnya ada madu yang warnanya marjan bukan gitu kan. Madu juga bukan. Begini, kemasannya juga modern sekali dan seterusnya. Dan tadi volumenya banyak sekali. Lagi tengah malam saya investigasi, ternyata diturunin jerigen-jerigen dari mobil-mobil itu. Oh, diangkut ke rumah warga masing-masing. Ke Joglo gimana Joglo? Kemudian saya berangkatlah ke Joglo. Saya seharian di situ, entar pulang lagi. Seharian lagi di sana, pulang lagi. Sampai berapa hari itu, Kak Uday? Kurang lebih 5 kali saya terus sampai meyakinkan bahwa itu memang dari situ. Saya perhatikan, oh iya ada truk datang membawa bahan baku. Ternyata setelah punya selidik, bahan bakunya adalah gula putih. Bahan bakunya adalah gula putih. Gula putih yang dicairkan, dicampur dengan diantaranya zat kimia itu dengan soda. Agar menimbulkan buih. Kemudian pewarna. Gitu. Dan beberapa jenis zat kimia lain agar tadi aroma, rasa, warna, dan buih. Sampai menyerupai. Kemudian saya yakinlah itu adalah palsu. Dari situlah mulai. Dari situlah saya yakini di depan mata saya sendiri itu adalah madu palsu. Maka banyak pihak yang kita hubungi begitu. Bagi saya ada 2 hal. Pertama, ya Allah, ternyata dulur-dulur saya di Kanekes ini dieksploitasi.
Ini alasannya. Ini alasan utama. Dieksploitasi oleh sekelompok orang mafia madu palsu. Madu palsu. Melihat tadi Baduy punya brand image sebagai masyarakat adat yang jujur, yang sederhana hidupnya. Masa iya sih mau bohong? Dimanfaatkanlah kejujuran, keluguan masyarakat adat Baduy untuk menjadi penjual. Di samping memang di situ komoditas madu itu di Baduy. Memang di Baduy ada tadi itu kan, tapi kan tidak banyak. Jadi karena infonya begitu, oh madu Baduy bagus tuh. Madu Baduy, kemudian masyarakat Baduy jujur. Gitu ya. Itu yang akhirnya kan membuat konsumen lebih percaya. Apalagi oknum-oknumnya. Apalagi kalau yang menjualnya misalkan pakai komprang. Iya, betul. Gitu. Distributor utamanya itu membuat video gitu, ngeprank. Satu video, teman-teman kita lagi panen nih. Kan makin meyakinkan calon konsumen. Betul. Oh, iya, entah videonya dari mana. Videonya entah dari mana. Terus pura-pura, oh ini disaring. Kita tahu itu semua adalah akal bulus mereka. Cara mereka meyakinkan aja. Mereka meyakinkan untuk konsumen. Dan yang mengerikan lagi, saya perhatikan dari data-data yang saya miliki, yang saya dapat, ternyata mereka menjualnya di samping retail kayak botolan tadi, juga berbentuk jirigenan kepada mereka yang ingin menjadi reseller, menjadi agent di berbagai daerah di Pulau Jawa dan bahkan ke Sumatera dan Makassar. Tadi itu Muhajir, kemarin Muhajir, 2 hari yang lalu Muhajir. Bang, gue mau bisnis Baduy. Kan kita sudah sepakat dengan konsep save money for investasi. Dia investasikan pendapatan berapapun misalkan yang harus diinvestasikan. Dia berpikir untuk bisnis madu. Saya bilang bisnis madu apa? Baduy bang katanya. Lihat berita, aku bilang kemarin itu madu palsu gitu di Baduy itu. Coba dilihat lagi. Itu sampai jerigenan katanya. Itu jerigenan. Jadi sehari yang saya perhatikan dari beberapa sumber dan hasil investigasi, itu kapasitasnya satu mobil bisa 1 ton hingga 1,4 ton. Satu kali pengiriman. Mobil. Yes. 1 sampai dengan 1,4 ton. Ya. Every day? Every day. Bahkan lebih. Pengakuan mereka misalnya sehari 1 ton. Itu untuk ke seluruh Indonesia? Baduy saja Pak. Baduy doang? Ya. Sampai 1,4 ton itu Baduy doang? Makanya baru muncul istilah, tadi saya dengar, ada madu puter. Jadi madu itu dari joglo atau dari pabriknya, dibawa ke mana, diputer lagi kemana? Oh ke Bekasi, oh kemana. Maksudnya dibawa dulu ke Baduy? Seolah-olah Baduy gitu. Seolah-olah Baduy didistribusikan lagi ke berbagai daerah. Begitu. Itulah madu putar. Saya baru dengar tadi istilah itu madu putar. Ternyata disebutnya sebagai madu putar. Usut punya usut. Ternyata ini jelas. Indikasinya sangat kuat. Dan saya ingat kan, lembaga adat Baduy itu setiap kali musyawarah adat selalu bilang, yuk hukum ditegakkan seadil-adilnya. Gitu kan. Jangan ada pelanggaran, janganlah ada penipuan. Gitu. Kan prinsip hidupnya lojor teu menang dipotong, podok teu menang disambung. Iya. Ya kan? Itu adat artinya yang tidak bisa. Itu adat yang tidak bisa terlepas. Tidak bisa terlepas. Nah, akhirnya saya harus mengambil langkah satu, menyelamatkan lembaga adat Baduy. Mungkin sekarang ada korban, banyak warga yang ketakutan, yang tidak tidur di rumahnya. Karena termasuk mereka yang punya madu asli pun merasa ketakutan. Takut dianggap pengedar madu palsu juga, ya kan? Memang ada korban pasti, tapi ini harus disudahi, ya kan? Sehingga saya ambil risiko apapun, apapun saya pertaruhkan, nyawa saya pertaruhkan. Pertama saya ingin melindungi dulur-dulur saya di Kanekes, yang kedua saya ingin melindungi para konsumen madu di Republik ini. 2 itu saja. Orang tuh beli madu pengen sehat kan udah? Persis. Tapi kalau nyatanya palsu, diabetes yang dia dapat. Diabetes. Karena apa? Bahan bakunya gula putih. Orang-orang justru ingin mungkin sehat. tambah pemanis buatan yang lain mungkin. Setahu saya tidak pemanis buatan lain. Itu aja gula putih dan campuran soda dan zat-zat kimia lain. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya jadi, ya Allah, ini penipuan. Ada undang-undang perlindungan konsumen, ya kan. Sementara masyarakat adat dieksploitasi untuk kepentingan bisnis segelintir orang. Siapa segelintir orang itu? Ya para pemilik pabrik,
pengelola pabrik, dan distributor utamanya. Posisi masyarakat adat Kanekes adalah mereka yang dikorbankan, Menjadi korban. korban eksploitasi. Kalaupun sekarang mereka ikut menjualkan, sebenarnya mereka jadi korban. Tadi korban. Kalau misalnya tidak ada pemalsu itu, apa yang mau dijual orang-orang Baduy? Iya. Orang Baduy kan polos. Orang Baduy sederhana gitu, tidak mengenyam pendidikan formal. Mungkin sulit juga membedakan mana asli, mana palsu. Anak-anak muda, anak-anak baru teriming-imingi oleh uang besar, begitu. Dia akhirnya termanfaatkan oleh itu. Jadi cara berpikirnya juga sudah berubah. Ini menggeser, mengancam generasi muda Baduy akan hilang dari pakemnya sebagai orang Baduy. Kenapa saya katakan begitu? Saya ingat betul, meskipun ini disampaikan pada tahun 96 oleh Kokolot Baduy dulu, bahwa prinsip hidup lojor tu menang dipotong, pondok tu menang disambung. Hidup itu harus sederhana, harus jujur apa adanya. Kalau lebih jangan dipotong, kalau kurang jangan ditambah-tambah. Jujur. Ini kan bentuk penipuan. Itu bagian dari ketidakjujuran. Ya kan? Yang kedua, di Baduy ada pakem, ada tugas hidup yang jelas. Orang Baduy itu terdiri dari dua komunitas sosial, kelompok sosial. Kelompok sosial Baduy dalam, kelompok sosial Baduy luar. Baduy dalam tugas hidupnya adalah bertapa di Wiwitan. Bertapa dimaksud bukan berarti tidak makan atau tidak tidur, tetapi dia tidak merubah perilaku, tidak merusak alam. Sementara orang Baduy luar tugasnya adalah menjaga orang yang sedang bertapa. Harus ingat dulur-dulur di Kanekes, tugas hidup dulur-dulur adalah tadi orang Wiwitan, orang Tangtu, orang Baduy dalam bertapa di Wiwitan. Orang Panamping, orang Baduy luar yang ada di 65 kampung sekarang Baduy luar, karena Baduy dalam ada 3 kampung, totalnya 68 kampung. Itu tugas hidupnya tadi orang Baduy luar menjaga orang yang sedang bertapa. Nah, saya ingin mengembalikan Baduy seperti itu. Mungkin orang-orang yang tersinggung selama ini menjadi penjual di medsos, merasa terganggu gitu. Ya, makanya gini. Apakah kamu udah tidak khawatir? Yang pertama, ini kan kartel bisnis besar. Yang sehari sampai dengan 1,4 ton misalkan per hari. Keuntungan mereka terancam. Mungkin ada yang ditahan dari mereka. Mereka yang saat ini juga masih di luar pasti mungkin ya tadi itu. Siapa ini otak yang menjadi pelapor gitu ya sampai terbongkarnya ini. Apalagi kalau udah sampai juga melakukan investigasinya. Itu pertama. Yang kedua, ini kan masyarakat Baduy yang digunakan sebagai alat penjual gitu ya. Nah, mungkin masyarakat Baduy yang saat ini menjadi penjual dan mereka merasakan nikmatnya gitu, madu dari atau cuan dari madu palsu itu, dari racun itu. Madu dari racun itu mungkin juga merasa, wah ini mengganggu bisnis saya ini. Ini gimana tuh? Saya sudah bilang berkali-kali, saya akan terima risiko dibenci oleh seluruh warga Kanekes. Emang seluruhnya yang benci? Kalau misalnya mereka membenci saya terima risiko itu. Tapi saya ingin menyelamatkan lembaga adat Baduy, komunitas adat Baduy. Kejujuran adalah nomor utama yang selama ini. Kenapa saya makin sayang dan cinta ke Baduy? Karena prinsip hidupnya tadi. Karena petuah-petuahnya tidak ada satupun. Tidak ditemukan di luar ya, ditemukannya di Baduy. Di kehidupan saya di luar Baduy gitu. Saya menemukannya ada di Baduy. Ketika ternyata di Baduy ada menjadi ketika begitu ironis. Kan ini adalah korban. Dari tadi mafia, mereka sistemik yang direkrut anak-anak muda yang akrab dengan medsos. Orang luar Baduy tidak ada satupun yang menjual madu ini. Oke, nanti kita akan tanya soal faktornya kenapa. Lanjutkan. Ya, jadi tadi kenapa saya sampai mengambil risiko? Ini soal kemanusiaan, Pak. Ini soal bagaimana kita memuliakan kehidupan. Orang pembeli madu itu adalah rata-rata orang yang rentan. Bermasalah fisiknya, ingin hidup sehat, ingin punya kekebalan tubuh yang baik. Bahkan madu dianggap obat. Berarti kan pengonsumsinya sedang sakit. Bahkan di dalam Al-Quran aja ada surahnya, ya kan? Surat lebah, An-Nahl, gitu. Itu udah jelas begitu. Dia akan menjadi obat. Orang memburu madu asli, madu Baduy asli. Ternyata yang dia dapat apa? Resiko diabetes dan penyakit lain. Bukan sembuh, malah dia bertambah penyakitnya. Pantas belum lagi ke cucunya gitu, enak nih. Coba kamu
biar kamu Eh, sehat. Dulu ada beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan saya kepada orang yang menjual begitu. Saya mah ke bawah-bawah Pak gitu. Nah, sekarang begini saya bilang, kamu tahu nggak ini palsu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kamu mau minum, mau aja kalau nggak mau mabukkan. Kamu punya anak, punya. Kamu mau kasih anakmu kamu kasih ini? Enggak. Kenapa? Takut sakit. Tuh. Kalau orang lain, karena kepentingan bisnismu, nggak apa-apa orang sakit gara-gara kamu menjual madu palsu ini. Diam. Jadi ada yang mengatakan, oh ini bukan penipuan, barangnya ada kok. Itu namanya pembenaran, ngebela diri tapi salah. Jelas penipuan gitu. Karena bukan madu. Karena bukan madu gitu. Kan ngejual mas. Sama halnya kita. Mending sekalian tulisan gula gitu. Gula, nah, kayak gitu lebih gula bagus. pakai soda misalnya. Saya akan lebih salut apabila di dalam kemasan itu misalnya dijelaskan di situ unsur gula 99% misalnya gitu, unsur madu sacek-celek gitu. Nah, itu akan menghargai itu, gitu. Baru bukan penipuan. Baru bukan penipuan. Nah, jadi itu dasarnya kenapa saya kemudian tidak boleh diam. Saya merasa mendapatkan amanah dari leluhur mereka. Gitu. Terlepas percaya atau tidak orang-orang dulur-dulur di Kanekes. Salismaha kami menang titipan, salismaha kami menang amanat. Amanat nanawan. Ulah gedug kalinduan, ulah rig-riga, kanginan, ulah limpas kacaahan. Lamun henteu, matak teu awet juritan. Matak tambur kamenakan, matak leutik pangarahna, leutik pangaruhna kana ngabangun negara. Itu yang saya pegang. Siapapun dulur-dulur yang ada di Kanekes. Sejumlah orang mungkin merasa terusik, terganggu, nggak apa-apa. Tapi saya ingin menyelamatkan lembaga adat Baduy. Saya ingin menyelamatkan konsumen madu di tanah air. Karena dengan terbongkarnya ini, biar saudara-saudara kita yang di luar, yang konsumen madu juga sadar, oh tidak semua madu di Baduy asli, begitu. Nah bagaimana sekarang dampaknya terhadap mereka tuh, yang para penjual eceran begitu, mungkin itu menjadi mata pencarian mereka sehari-hari selama ini. Gak usah khawatir, kalau kita mau hidup jujur, sederhana, rezeki pasti ada selalu. Dan saya bukan sendiri, dengan tim, dengan banyak pihak yang punya perhatian terhadap masyarakat adat Baduy, insya Allah akan memberikan solusi. Bagaimana? Contohnya, kita budidaya itu yang namanya lebah. Kita budidaya itu yang namanya tewel. Banyak sumber-sumber pembiayaan yang bisa mengcover mereka yang jadi korban selama ini. Jadi bukan madu odeng lagi, ya, madu odeng biarkan ada. Jadi madu aslinya nanti benar gitu. Aslinya ya asli gitu. Produknya memang produk dari Baduy. Kemudian kita advokasi, kita datangkan ahli madu, ahli lebah. Dengan mudah kok, banyak expert yang paham soal itu. Bagaimana membuat sarang dengan isinya begitu, bahwa si ratunya itu ada di dalam kotak ataupun tempat madu, tempat lebah. Itu dengan mudah kok di berbagai negara. Itu banyak kok sudah pengembangbiakan begitu. Tapi ditulis di situ madu ternak. Kalau madu odeng liar nggak bisa disebut madu ternak gitu. Odeng. Tapi tadi madu odeng ya odeng. Tapi ya setahunnya meskipun diternak, ya tidak akan setiap hari ada. Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Saya tidak sendiri, saya dengan banyak pihak di Jakarta yang punya perhatian khusus terhadap masyarakat adat Kanekes, karena frame utamanya Republik ini salah satu pondasinya adalah masyarakat adat. Ya kan? Salah satu pondasi negeri ini, Republik ini, kekayaan alam masyarakat adat. Oleh karena itu, kekayaan budaya ini kalau rusak, hancurlah sendi-sendi kehidupan bernegara di Republik ini. Karena toh Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, bangsa. Gitu. Tapi justru NKRI ini bisa hadir karena diantaranya ada masyarakat adat Kanekes. Begitu. Bagaimana mereka selalu mengingatkan kita soal tolong jaga itu alam, jangan dilebur hutannya, jangan dirusak, sumber airnya jangan dicemari. Gitu. Kalau datang ke Baduy Dalam, mandi nggak boleh pakai sabun, sampo, gosok gigi tidak boleh pasta gigi, karena mereka khawatir aliran sungai ke belakang, ke hilir itu tercemar oleh itu. Kenapa itu tidak kita perkuat begitu, gitu kan? Atau tadi soal
kemandirian pangan. Kenapa kita tidak belajar soal kemandirian pangan dari masyarakat adat Baduy? Soal stratifikasi sosial. Kenapa kita tidak belajar kepada masyarakat Baduy soal antara pejabat dengan rakyat? Rumahnya sama aja, selalu menghadap utara selatan. Nggak ada tuh pun sebagai raja, sebagai pucuk pimpinan, misalnya dia di mana-mana ditandu, dikasih fasilitas apa. Kerjaannya juga dari rumah ke rumah. Kenapa kita tidak belajar dari situ? Kenapa soal kepemimpinan di Baduy tidak ada satupun orang Baduy yang bercita-cita jadi pemimpin? Karena kata istilah di Baduy, jadi pemimpin mah teu bisa dihayang-hayang, teu benang diembung-embung. Lamun cik nu kawas kudu jadi. Sungguh pun seorang Oji sehari-hari hanya dari rumah ke rumah, tidak pernah gaul. Tapi kalau sudah amanat dari buyut, amanat dari leluhur, muncul bahwa Oji lah yang harus jadi jaro misalnya, atau jadi kokolot kampung, mau nggak mau Oji harus menerima itu. Sementara kita di luar pengen jadi pemimpin itu, Waduh, dengan bukan kosnya besar aja, saling jegal, saling intrik-intriknya kayak gitu. Kenapa kita tidak belajar dari situ? Soal leadership misalnya, atau lagi soal ketahanan pangan tadi, soal keteraturan sosial gitu. Nah ini yang saya kira banyak hal yang patut kita teladani dari komunitas adat. Oke. Kalau pertanyaannya ini berarti kan, apa yang menjadi faktor masyarakat Baduy melakukan itu? Kayak misalkan tadi sudah ada jejet, kayak misalkan sekarang berarti akulturasi budaya dari luar sudah masuk ke Baduy. Itu apa yang menjadi penyebabnya? Pertama, memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi ini, itu merubah banyak hal di Baduy. Berarti sudah masuk ya? Dunia teknologi di Baduy ya sangat marak sudah. Berarti dari 14.000 jiwa, sekitar 14.000 jiwa atau 14.600 sekian puluh jiwa yang masyarakat ada di Baduy, yang tersebar di 68 kampung itu nomor telepon yang terregistrasi di Kominfo di Kabupaten Lebak itu ada 9.000. Hah? 9.000 nomor yang aktif sekitar 6.000 saat ini. Itu asalnya dari Kanekes itu? Dari desa Kanekes, terdaftar sebagai warga desa Kanekes. Dari 14.000? Dari 14.600 jiwa. Ya sama dong dengan masyarakat kita. Sama, makanya. Dan itu kebanyakan Android. Ya, sehingga itu pula lah yang merubah cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku anak-anak muda, generasi muda sekarang. Sudah banyak anak-anak muda Baduy yang enggan untuk menemani orang tuanya ke rumah. Sudah banyak warga anak-anak muda yang kerjaannya hanya di perbatasan, pegang gadget atau di saung yang ada sinyalnya untuk bermain medsos. Dan ini gawat. Dan ini gawat sekali. Tidak ada seorang pun yang mengontrol konten apa yang dia lihat, konten apa yang dia baca, yang dia buka. Karena kokolotan merasa dia lagi apa sih, nggak ngerti. Dia nggak tahu, nggak ngerti orang tuanya. Gitu. Anak mah ternyata di rumah seharian, 24 jam. Kita di luar mungkin masih bisa mengingatkan kepada anak-anak kita. Nak belajar dulu, ini waktunya belajar. Simpen dulu HP-nya. Nanti lagi dah jam sekian. Nanti kamu nontonnya ini. Upin-ipin aja gitu, atau Doraemon saja dan seterusnya. Sementara mereka siapa yang bisa mengontrol itu? Tidak ada. Ini yang membahayakan. Dan kita dengan komunitas sosial yang punya perhatian terhadap itu sudah mengambil langkah. Pertama, mengundang teman-teman YouTuber di Banten. Kita ingin mengingatkan kepada siapapun pengguna medsos yang membuat konten TikTok kah, YouTube kah, atau apapun yang lainnya, untuk berhati-hati di dalam membuat konten tentang Baduy. Karena diantaranya ada yang cuman punten, saya harus katakan, "Hai guys, gue lagi di Baduy nih, aduh capek euy." That's all. Apa pesannya? Nggak ada pesan apa-apa. Tapi viewers dia dan seterusnya banyak sekali. Atau lagi tadi, saudara-saudara, kalau saudara berangkat ke Baduy, maka di Baduy Dalam tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh menggunakan kamera, tidak boleh video, tidak boleh foto. Dan ini contohnya kampung Baduy Dalam. Dia nembeng gitu lah sambil ini. Nah itu kan sesuatu yang tidak benar. Kalau memang kita tahu, sadar di sana ada hukum adat yang melarang siapapun berkunjung ke Baduy Dalam menggunakan handphone, menggunakan elektronik, boyo hargai, gitu kan. Jadi kita kumpulkan 2 bulan yang lalu
beberapa YouTuber yang akhirnya alhamdulillah mereka tersadarkan, sejumlah orang tersadarkan, oh iya, rata-rata Baduy dieksploitasi secara ekonomi gitu. Tadi misalnya untuk kepentingan konten, inilah gadis-gadis cantik Baduy, lihatlah gemulai, lihatlah, dia mengeksploitasi kecantikan. Bahwa dia cantik, yes, gitu loh, bahwa orang Baduy banyak yang cantik, ya, gitu. Itu yang kemudian menjadikan Baduy sebagai objek. Nah, itulah yang menjadikan Baduy sebagai objek. Saya kemudian bersepakat dengan lembaga adat. Saya bertanya, ini yang namanya gadget boleh nggak sih sesungguhnya untuk warga Baduy? Lembaga adat tegas mengatakan, yang namanya Android nggak boleh oleh lembaga adat. Tapi karena barangnya kecil, bisa di silent, bisa disimpan, ketika ada tokoh adat yang lewat, dia bisa umpetin, itu kan repot. Nah, dari situ kami dengan para pegiat medsos punya keinginan untuk bagaimana minimal kalau misalnya belum bisa diberantas, konten-konten yang mereka tonton, yang mereka lihat, yang mereka baca itu dibatasi. Agar tadi pola pikir, pola sikap, pola perilaku mereka itu bisa seiring sejalan dengan aturan hukum adat. Kalau hanya sekedar kan mengenalkan tentang misalkan adat Baduy untuk orang ketika datang ke Baduy itu menghormati. Keren sekali itu. Saya justru berkeinginan banyak YouTuber atau pengguna aplikasi lain gitu untuk bermedsos dengan tadi menyampaikan pesan-pesan. Oh, saudara-saudara nih, lihat nih. Warga Baduy sedang nanam jahe. Begini caranya. Dia tidak dicangkul ternyata. Pupuknya juga tidak macam-macam. Dia dengan alam saja. Kan itu menyampaikan informasi yang penting. Saudara-saudara, ini loh, antar rumah. Nggak ada pagar ya satupun. Ada apa nih filosofinya? Ngobrol dengan tokoh adatnya. Pak, apa sih maksud ini nggak pakai ini? Oh iya, lamun tetangga saya nyeri beteng, saya bisa ngajengkat langsung. Beda dengan orang kota. Tetangga kita meninggal pun dengarnya dari masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita, warga ini ternyata di sebelah rumah kita. Sementara Baduy tidak ada jarak antar tetangga. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Saya suka dengan yang kreatif demikian, bukan mengeksploitasi. Oh ini Baduy, cantik banget kan, seksi banget ya. Akhirnya komentar-komentar di bawahnya itu menggelikan, menjadikan mereka sebagai objek tontonan yang tidak elok begitu untuk disampaikan, gitu. Dan banyak hal lain, contoh lain tentang konten. Sepanjang konten itu mendidik, memberikan informasi kepada publik, bernilai pengetahuan dan nilai-nilai budaya mereka terekspos dengan baik untuk dijadikan tadi keteladanan contoh, saya kira itu saya akan apresiasi. Tapi kalau siapapun para pengguna medsos, YouTuber atau apapun yang hanya mengandalkan mereka sebagai objek untuk eksploitasi agar dia mendapatkan viewers, subscriber dan seterusnya, saya kira sudah hilang. Mereka lagi-lagi saya katakan di awal bukan tontonan, mereka tuntunan. Banyak hal yang harus kita teladani dari mereka. Betapa di Baduy sejak dulu ratusan tahun bikin jembatan tanpa paku satupun, hanya mengandalkan antar pohon dari sisi sungai dengan sisi sungai lainnya, pasang bambu, diikat dengan ijuk pakai pasak dan semburat kemana-mana. Rawayan itu raraweyan, mereka punya kelebihan keahlian itu kan satu contoh keunikan di Baduy gitu. Tidak dengan modernisasi tetapi itu arsiteknya luar biasa gitu. Jembatan yang segitu panjangnya, mereka bergotong royong swadaya, tidak nunggu proyek dari pemerintah, gitu kan? Tidak ada proyek yang ditunggu-tunggu. Oh, kita ngajuin ini nih, jembatan di kampung kita harus dicor. Kalau di kita kan begitu. Dewan didatengin, dinas didatengin, bupati atau wali kota atau gubernur didatengin. Mereka enggak ketergantungan begitu. Tugas hidup mereka itu ya ngasuh ratu, ngajayak menak gitu, mengingatkan pada pemerintah kalau yang melanggar atau menyeleweng dari garis-garis hal yang semestinya mensejahterakan rakyat. Tegakkan hukum, lindungi alam. Itu pesan-pesan mulia begitu. Bagaimana keteraturan sosial? Sok perhatikan. Setiap tahun ada event yang disebut dengan upacara Seba ya.
Saya ke Bupati Lebak, ke Bupati Pandeglang, ke Bupati Serang, dan ke Gubernur Banten. Itu mereka teratur sekali. Begitu kumpul di satu aula tempat penampungan mereka beracara, upacara adat, mana ada teriakan? Nggak ada. Mereka ngobrol dengan lawan bicaranya cukup seperlunya, ketika mampu didengar oleh lawan diskusinya dia terdengar, cukup segitu. Beda dengan kita, cuma bertiga doang kumpul, ributnya luar biasa gitu. Kalau nggak ngegerowok kayak saya begini gitu, itu rasanya nggak puas ngomong. Mereka cukup seperlunya begitu mengeluarkan suara itu. Jadi kenapa kita tidak berbelajar dari itu? Itunya loh. Itunya. Gitu. Poin-poin pentingnya di situ. Oke, kaitan dengan madu palsu lagi nih. Ya. Oke. Kamu udah mungkin ini di sesi terakhir nih. Kalau saya melihat ada 4 pihak yang terkait dengan madu palsu ini. Ya. Yang pertama adalah produsen. Yes. Kartel bisnisnya madu palsu. Yang kedua adalah penjual, distributornya atau penjualnya gitu. Yang itu adalah masyarakat Baduy yang menjadi, kata Kang Uda itu, sebagai korban. Ya. Yang ketiga itu adalah masyarakat luas, Yes. sebagai konsumen yang menganggap bahwa seharusnya mereka mengonsumsi madu karena madu akan menyehatkan mereka. Kesehatan. Tapi ternyata bahannya justru membuat kesakitan. Terus yang keempatnya adalah di situ ada unsur kepolisian yang sekarang sedang melakukan penanganan kasusnya. Apa yang pesan-pesan Kang Uda untuk 4 komponen itu? Iya. Elemen itu. Bahwa saya adalah bagian dari pelapor. Yes. Oke. Dengan segala konsekuensinya akan saya terima, apapun resikonya. Karena yang pertama, ini mafia. Madunya jelas palsu. Dan pabriknya bukan hanya di Joglo, masih ada di beberapa titik lain yang saya kira aparat penegak hukum yang lebih paham. Oke. Yang kedua, tadi pemilik pabrik tadi yang mestinya segera dilakukan penggerebekan, sudahilah mafia madu palsu itu. Itu karena kalau tidak ada produsen nggak mungkin orang Baduy menjual madu palsu. Yang kedua adalah distributor utama, pihak yang dari luar juga, gitu, yang tadi memanfaatkan keberadaan komunitas adat Baduy yang polos, yang jujur, yang sederhana untuk menjadi tameng. Mengeksploitasi mereka, gitu. Kepolosan mereka dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan bisnis semata. Yang ketiga tadi, konsumen yang menjadi korban. Konsumen jutaan rakyat di Indonesia, apalagi di masa pandemi kemarin, awal tahun, itu penjualannya luar biasa omsetnya. Untuk imunitas. Untuk imunitas. Padahal ternyata yang dia konsumsi adalah madu palsu. Kan kasihan banget. Gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah lembaga adat. Komunitas adat Baduy tadi. Ternyata ada 5 ya. Jadi, nah mereka ini punya hukum adat. Mereka adalah pihak yang dikorbankan oleh sindikat tadi. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya kira aparat penegak hukum untuk memilah siapa dalangnya dan siapa korbannya, siapa penyebabnya dan siapa akibatnya. Baduy dalam hal ini adalah komunitas sosial yang menjadi korban eksploitasi dari mafia madu palsu di tanah air. Jadi saya kira sesimpel itu. Kalau kita ingin menyudahi ini, sandiwara ini, kebohongan ini, pemalsuan ini, segera ambil itu pabrik-pabrik yang lainnya, digerebek, mumpung masih ada, jejaknya juga mudah dideteksi. Yang kedua, distributor utamanya, gitu. Jangan, wah gue mah aman-aman aja nih, itu kan tenang sama gue mah. Jangan korbankan anak-anak Baduy sebagai korban yang turut menjual tadi. Kalau itu dilakukan, insya Allah saya hari Minggu yang akan datang sudah sepakat dengan lembaga adat untuk melakukan siaran pers di Baduy. Apa yang akan terjadi? Masyarakat adat akan bersikap, karena kan selama ini belum ada sikap dari lembaga adat atas ramainya, hebohnya mafia madu palsu yang membawa-bawa nama Baduy itu. Insya Allah hari Minggu siang
lembaga adat Baduy akan bersikap dan saya pun akan ada di sana untuk mendampingi mereka. Karena tadi saya ingin menyelamatkan Baduy dan saya juga ingin menyelamatkan siapapun para konsumen madu di berbagai pelosok tanah air ini. Itu saja saya kira yang paling utama. Penekanannya untuk pihak kepolisian? Iya, Maksudnya penekanan harapannya? untuk aparat kepolisian pertama tadi segera tindak para terlapor. Fokusnya ya, Ya, terlapor itu pemilik pabrik dan distributor utama. Yang kedua, jangan korbankan masyarakat adat Kanekes. Ya. Seperti itu saja. Oke. Baik, sahabat PCO, itulah tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Kang Uday atau Kang Uday Suhada sebagai pemerhati pecinta Baduy. Ini adalah bagian dari rasa cinta yang terhadap Baduy, menyelamatkan kebiasaan masyarakat Baduy yang jujur, tidak boleh dikotori oleh kepentingan bisnis untuk menipu. Saya Fauzi Albara, kita akan kembali lagi di podcast PCO TV di waktu dengan tema yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat untuk kita semua.